Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam. Juga tidak lupa kita hajahkan salat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari gerbang jahiliyah ke gerbang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Di pertemuan ketiga mata kuliah e-commerce ini, ya, kita akan membahas tentang model atau tipe dan proses bisnis dari e-commerce. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas model-model bisnis di e-business, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke model atau tipe dan proses bisnis di e-commerce. Nah, di e-commerce itu dikenal ada beberapa model atau tipe bisnis, ya, berdasarkan dari pemeran dalam bisnis tersebut. Nah, yang pertama ada istilahnya B2B, ya, atau business to business. Nah, model B2B ini adalah model bisnis e-commerce untuk melayani kegiatan bisnis antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Atau sederhananya, sebuah perusahaan dengan sebuah perusahaan, sebuah toko dengan sebuah toko dalam jumlah banyak. Dan biasanya yang membeli di Alibaba ada perusahaan-perusahaan lain. Gitu. Contohnya misalnya Anda di Indonesia ingin membuka toko jam. Nah, Anda bisa membeli jam murah secara grosir di alibaba.com ini. Ya. Atau Anda mau membuka toko baju, ya, mau jadi grosir baju, grup. Yang jelas dia ke konsumen akhir. Nah, itu namanya B2C, business to consumer. Nah, kalau ini banyak, ya. Kalau ini sangat banyak sekali. Rata-rata toko-toko online saat ini maupun marketplace saat ini itu tergolong B2C, business to consumer, ya, artinya menjual langsung ke pemakai. Ya. Rata-rata semua toko online, ya, semua online shopping yang ada saat ini itu kategori B2C atau business to consumer, ya, dia langsung menjual, ya, ibarat toko biasa langsung menjual, ya, eceran, gitu, ya. Nah, contohnya ya misalnya Amazon.com, ya, dulunya menjual buku, ya, tapi sekarang sudah banyak yang dijualnya. Lalu Bineka, ya, penjualan komputer dan aksesorisnya, ya. Nah, itu contoh B2C dan banyak lagi lah. Ya, kalau ini banyak sekali contohnya, ya. Mungkin ribuan portal B2C yang ada di cyberspace saat ini. Ya. Itu B2C. Yang ketiga ada istilah consumer to consumer, ya. Model bisnis C2C ini adalah model bisnis e-commerce yang memungkinkan konsumen melakukan transaksi online dengan konsumen lain. Nah, jadi ini bukan dengan toko, tapi orang dengan orang, orang per orang, gitu, ya. Di situs e-commerce B2B, ya, biasanya berperan sebagai pihak ketiga yang mempertemukan antara konsumen. Jadi model bisnisnya C2C, consumer to consumer, namun ada B2B yang memfasilitasi, gitu, ya. Dia berperan sebagai pihak ketiga nantinya yang mempertemukan antara konsumen dan konsumen. Jadi dia biasanya tidak berdiri sendiri, ya. Karena kalau berdiri sendiri tentu saja jadi penjualan tidak online, gitu, ya. Nah, biasanya ada portal khusus yang menghubungkannya. Ya, sebagai contoh, ya, OLX. Nah, OLX kan kalau kita mau menjual barang, kita iklankan di OLX, nanti orang akan masuk ke OLX menawar barang kita. Nah, proses kita dengan orang itu tersebut itu proses consumer to consumer. Tapi OLX-nya sendiri sebetulnya dia B2B, ya, business to business. Karena dia berperan sebagai pihak ketiga. Lalu bidere.com, ya, contohnya itu portal C2C, consumer to consumer. Ya, ada juga seperti itu kan saat ini. Ya. Ada mungkin kita sebagai orang IT, ya, bisa juga membuat sebuah portal untuk menghubungkan antara pembeli dengan penjual langsung, gitu, ya, orang per orang. Ada juga kalau saya tidak salah penjualan barang second, ya, selain OLX, ya, banyak sekarang. Gitu.
Lalu ada istilah consumer to business ya. Model C2B ini, jadi kalau tadi kan business to customer ya. Sebuah toko, sebuah perusahaan menjual langsung ke konsumen. Ini kebalikannya, yaitu konsumen menjual ke sebuah toko. Ya. Model C2B adalah model bisnis e-commerce yang menyediakan layanan bagi pihak individu atau konsumennya untuk menawarkan produk atau jasa ke perusahaan tertentu yang membutuhkannya. Ya, jadi kita tawarkan produk kita ke perusahaan tersebut, ya, tidak ke perorangan. Sebagai contoh ya, platform C2B itu ya ini model baru ya. Kalau Anda baca buku-buku lama itu B2G belum ada ya. Dulu hanya sampai ke B2C, B2B ya, C2B. Nah, ya sekarang ada lagi istilahnya B2G atau business to government. Nah, model B2G ini juga biasa disebut dengan B2A atau business to administration. Jadi dia sama ya. Ada yang mengatakan dia B2G, ada yang mengatakan dia B2A atau business to administration. Adalah model bisnis yang merujuk pada bisnis yang menjual produk atau layanan atau informasi kepada pemerintah atau lembaga pemerintah. Ya, jadi kalau kita punya sebuah perusahaan, kita menawarkan barang kita atau jasa kita ke pemerintah. Itu namanya B2G. Ya. Sebagai contoh, salah satu contohnya adalah Clue.co.id ya, yang menyediakan layanan CRM untuk lembaga pemerintah, Customer Relationship Management. Jadi kalau Anda mengunjungi Clue.co.id ini, mereka menawarkan produk-produk CRM kepada pemerintah. Ya, pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Misalnya mau membuat smart city, mau membuat e-government, atau mau membuat aplikasi pemerintahan, ataupun model bisnis pemerintahan, mereka menawarkan itu. Nah, ini artinya apa? Perusahaan tersebut menawarkan produknya atau layanan atau jasanya kepada pemerintah. Itu namanya B2G, ya, business to government. Lalu ada lagi customer to government. Nah, kalau tadi kan perusahaan yang menawarkan produk jasanya atau produk barangnya. Nah, sekarang adalah masyarakat, individu yang menawarkan ke pemerintah. C2G juga disebut C2A ya, Consumer to Administration, sama dengan tadi. Adalah transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu ke pemerintah atau administrasi publik. Ya. Namun ini contohnya cukup jarang terjadi ya. Paling 1-2 kali terjadi dan tidak banyak, namun ada ya. Sebagai contoh, di mana konsumen memberikan layanan kepada pemerintah dalam belum banyak diimplementasikan ya, karena ini bukan pendekatan yang populer dan bisa dibilang sangat jarang. Tapi ada ya. Contohnya yang mungkin bisa terjadi adalah ketika seorang hacker yang menawarkan jasanya kepada pemerintah untuk pertahanan terhadap terorisme cyber terrorism gitu ya. Jadi misalnya kita punya kemampuan defense, kita punya kemampuan dalam membuat kita seorang hacker, kita punya kemampuan untuk membuat sesuatu sistem agar sistem pemerintah tidak bisa dibobol oleh cyber terrorism. Nah, itu bisa kita tawarkan secara individu. Atau kita punya keahlian di dalam sesuatu hal yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah gitu. Nah, itu biasanya customer to government. Jadi bukan perusahaan tapi individu yang punya keahlian khusus dan keahlian tersebut kita tawarkan ke pemerintah. Ya, dalam bentuk online tentunya saja, dalam bentuk e-commerce. Nah, itulah C2G ya, Consumer to Government. Nah, ini adalah model bisnis atau tipe bisnis di e-commerce saat ini. Lalu kita masuk ke proses bisnis e-commerce ya. Jadi proses bisnis e-commerce itu apa ya gitu. Nah, proses bisnis sistem e-commerce dinamakan information sharing ya, membagi informasi. Ya, prinsip penjual di dalam proses ini adalah untuk mencari dan menjaring calon pembeli sebanyak-banyaknya. Jadi proses bisnis di e-commerce ya sama dengan proses bisnis penjualan konvensional, tentu saja menjaring calon pembeli sebanyak-banyaknya. Nah, sementara prinsip pembeli adalah berusaha mungkin mencari produk atau jasa yang diinginkannya dan mencoba untuk mencari tahu penilaian orang lain terhadap produk atau jasa tersebut. Jadi sama saja sebetulnya seperti penjualan konvensional ya. Dari sisi pelaku bisnis tentu menjaring pelanggan sebanyak-banyaknya. Dari sisi konsumen atau pembeli tentu mencari barang yang dia cari atau jasa yang dia cari sebanyak-banyaknya dan semurah mungkin. Ya. Nah, itu adalah proses bisnis di e-commerce.
Nah, namun di dalam proses bisnisnya sendiri ada 4 aliran entity yang harus dikelola dengan baik. Kalau kita ingin membuat suatu e-commerce, electronic commercial, ya, penjualan online, penjualan di internet. Ada 4 entitas ya yang perlu dipahami betul dan perlu diperhatikan. Pertama adalah flow of goods, ya, flow of goods, aliran produk, aliran barang. Nah, ya. Jadi bagaimana barang itu akan didistribusikan mulai dari pabrik ke apa namanya, ke grosir, ke retailer, ya, sampai ke konsumen. Jadi aliran produk itu harus kita perhatikan. Misalnya Anda membuat sebuah portal e-commerce ya atau situs e-commerce ya, penjualan misalnya penjualan baju, maka Anda harus memikirkan nanti produk Anda itu akan Anda dapat dari mana. Setelah dapat produk akan disalurkan ke mana. Nah, itu namanya aliran produk atau flow of goods. Ini perlu diperhatikan dalam bisnis proses bisnis dari e-commerce. Yang kedua adalah flow of information ya, aliran informasinya. Ya. Konsumen perlu mengetahui informasi tentang produk kita. Kita pun perlu menginformasikan tentang produk kita. Nah, nanti bagaimana aliran informasi itu akan berjalan? Ya, apakah akan dibuat berbentuk menu? Ya, apakah dibuat berbentuk melalui pengiriman online dan sebagainya? Itu adalah informasinya harus ada. Yang ketiga adalah flow of money, aliran uang, pembayaran. Gitu, hati-hati. Kita juga harus memikirkan bagaimana proses pembayaran yang harus kita lakukan terhadap proses e-commerce kita. Ya, banyak yang bisa dilakukan, misalnya melalui transfer bank, ya, melalui kartu kredit, ya, melalui virtual money seperti GoPay, ePay dan lain sebagainya. Ya, jadi Anda harus memikirkan aliran uang itu, termasuk juga aliran uang masuk dan uang keluar, ya, flow cash perlu kita pikirkan dalam proses bisnis e-commerce. Terakhir adalah flow of dokumen, aliran dokumen, ya. Bagaimanapun dokumentasi itu penting, perlu kita mendokumentasikan segala sesuatu, mendokumentasikan transaksi pembelian, mendokumentasikan transaksi penjualan, transaksi pembayaran dan lain sebagainya perlu didokumentasikan. Nah, ini adalah 4 hal penting entitas proses bisnis dari e-commerce yang perlu dikelola dengan baik. Kalau tidak, maka tidak akan berhasil kita dalam melakukan bisnis di e-commerce. Nah, fasilitas e-commerce yang ada harus dapat mensinkronisasikan keempat aliran tersebut, sehingga proses transaksi dapat dilakukan secara efisien, efektif, dan terkontrol dengan baik. Ya, target dari interaksi ini adalah agar di kemudian hari terjadi kembali transaksi bisnis antara pihak yang didasari pada kepuasan pelanggan. Ya. Jadi kalau 4 hal ini diperhatikan, saya yakin pelanggan akan puas dan akan kembali bertransaksi di e-commerce kita. Ya. Inilah proses bisnis e-commerce. Berikutnya kita masuk ke e-commerce revenue model, artinya model pendapatan di e-commerce. Gitu ya. Jadi kalau kita membuat e-commerce, dari mana aja kita bisa mendapatkan keuntungan, penghasilan? Apakah hanya dari penjualan saja? Nah, sebetulnya tidak. Ketika kita membuat sebuah e-commerce, kita bisa mendapatkan revenue dari berbagai macam. Ya, beda dengan konvensional ya. Tentu saja dapat keuntungan hanya dari jual beli saja barang. Tapi kalau di e-commerce tidak. Banyak peluang lain mendapatkan penghasilan, yaitu keunggulan e-commerce ya, selain keunggulan yang lainnya. Salah satu keunggulan e-commerce adalah revenue-nya tidak hanya dapat dari hanya penjualan, tapi dari hal lain pun bisa. Contoh apa saja? Yang pertama kita bisa dapat dari advertising revenue model. Ya, pendapatan diperoleh melalui biaya pemasangan iklan dari customer. Ya, site content dan service draw hits. Ya, pemasangan banner ataupun link ke customer lain. Nah, jadi di e-commerce yang kita buat, orang lain bisa memasang advertising, bisa memasang iklan gitu. Ya. Sudah banyak sekarang e-commerce yang ada di internet itu, selain dia melakukan proses bisnis penjualan, dia pun mempersilahkan orang lain untuk mengiklankan produknya gitu. Ya. Nah, otomatis kita juga dapat penghasilan revenue dari advertising tersebut. Ya.
Yang kedua, kita juga bisa dapat revenue dari sales revenue model. Nah, ini yang pasti ya, yaitu pendapatan penjualan barang, informasi atau jasa kepada pelanggan. Ini jelas pasti ya. Yang kedua ini pasti kita dapat karena kita melakukan penjualan. Ya, kalau kita punya e-commerce tentu kita akan berjualan secara online kan. Nah, pendapatan bisa dari penjualan ya. Ini sales revenue model. Ini biasa ya. Yang ketiga juga kita bisa mendapatkan revenue dari subscription revenue model ya. Pendapatan diperoleh melalui biaya berlangganan dari customer. Nah, jadi customer diminta untuk berlangganan gitu. Dan dia membayar dia membayar sesuai dengan biaya yang kita tetapkan ya. Contoh misalnya video.com ya. Kalau kita mau menonton, nah kita harus membayar ya, berlangganan gitu. Ya, video.com banyak sekarang ya yang saya juga mengikuti beberapa model video online ya, seperti Vision Plus ya, video.com dan sebagainya, itu dia diminta kita berlangganan ya. Atau misalnya ada e-commerce di bidang surat kabar ya, di bidang majalah ya, di bidang yang lain yang mengharuskan kita berlangganan membayar ya untuk bisa mendapatkan informasinya. Nah, itu namanya subscription revenue model. Jadi customer berlangganan di kita. Yang keempat, bisa melalui free freemium revenue model. Artinya pendapatan diperoleh melalui biaya penawaran layanan dasar atau konten gratis. Apabila pelanggan melakukan pengisian premium berbayar, maka mendapatkan fitur canggih atau khusus. Nah, ini juga sudah banyak dilakukan ya. Sebagai contoh, ada aplikasi-aplikasi untuk kasir di internet seperti Moka ya. Moka itu kalau fiturnya sederhana dia gratis. Ya, tetapi ketika customer ingin fitur yang lebih ya dari yang ditawarkan, maka dia harus membayar. Nah, itu namanya revenue yang diambil dari free atau freemium model. Ya. Jadi bisa saja kita memberikan aplikasi gratis tapi sederhana ya. Nah, ketika konsumen ingin lebih ya fasilitasnya, konsumen harus membayar. Nah, itu namanya free atau premium revenue model. Ya, bisa didapat dari hal seperti itu. Jadi di e-commerce itu nggak hanya jual beli ya. Kita bisa membuat suatu site untuk iklan ya, untuk premium berbayar ya, dan lain sebagainya. Yang kelima ada transaction fee revenue model. Ya, pendapatan diperoleh penyedia jasa atau portal e-commerce melalui fee atau komisi penjualan barang atau jasa. Nah, ya. Contohnya mungkin seperti di OLX ada jasa yang dikeluarkan ya. Ataupun mungkin kita membuat suatu situs yang menghubungkan antara konsumen dengan konsumen. Ketika terjadi transaksi, maka kita dapat fee dari transaksi tersebut. Nah, itu namanya transaction fee revenue model. Saya rasa marketplace saat ini itu mendapatkan transaction fee revenue model ini ya. Jadi Lazada, Bukalapak itu mendapatkan uang dari fee transaksi yang dilakukan oleh konsumen terhadap toko yang menjadi membernya. Ya, itu transaction fee revenue model. Yang keenam ada affiliate revenue model, yaitu berafiliasi ya. Di website disebut juga situs web afiliasi, mengirim pengunjung ke website lain sebagai imbalan untuk biaya rujukan atau presentasi dari pendapatan dari penjualan yang dihasilkan. Nah, kalau ini adalah affiliate model revenue, itu kita menyediakan sebuah site, situs, dan di situ kita mendirect situs orang lain gitu. Ya, itu ada yang seperti itu. Misalnya contoh kita ingin mencari di mana kita bisa membeli order deal mobil. Nah, sekarang ada sebuah site ya, itu yang menyediakan informasi-informasi di mana kita bisa mengunjungi website tersebut. Itu namanya website afiliasi. Jadi isinya tuh alamat-alamat website lain gitu. Ya. Dan biasanya dia kategorikan tuh, kategori otomotif, kategori fashion, kategori kesehatan, obat dan sebagainya. Nanti ada link-link atau list-list website lain untuk dikunjungi. Itu namanya affiliate revenue model. Kita mendapatkan revenue, mendapatkan hasil
mendapatkan uang dari berafiliasi dengan website yang lain. Ya, ini adalah bentuk-bentuk revenue model dari e-commerce. Ya. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ketiga ini. Ya, Anda sekarang sudah tahu apa saja model dan tipe dari e-commerce, serta sudah mengetahui proses bisnis dan revenue model dari e-commerce. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jangan lupa buat tugasnya. Ya, tugas ya buatlah tulisan top paper dari materi pertemuan ini dan menambahkan masing-masing 5 contoh portal atau site dari model tipe e-commerce yang dibahas. Jadi maksudnya adalah buat tulisan dari yang saya sampaikan saat ini ditambah dengan minimal masing-masing 5 contoh dari model tipe e-commerce tadi. Ya, sebagai contoh misalnya bisnis to bisnis, saya mencontohkan Alibaba.com dan Global Market. Nah, Anda cari lagi ya 5 contoh dari portal B2B ini. Banyak sekali di internet. Silakan di googling, ya pasti ada. Ya, dan jelaskan ini toko apa, bisnisnya seperti apa, ya. Nah, jadi ditambah dengan masing-masing 5 dari contoh portal saya tadi. Misalnya contoh C2C, contoh C2B dan lain sebagainya, ya. Nah, tugas ditulis dalam bentuk Word atau PDF, dikirim melalui Learning Janusa seperti biasa, paling lambat tanggal 25 April 2021. Ya. Baik, saya rasa itu saja. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.